What's up guys, balik lagi di Ya Memang TV. Kembali lagi sama gue Vlad. Kali ini kita akan membahas seperti biasa sebuah bisa dibilang folklore atau seperti makhluk mitologi lah ya. Apa sih makhluk mitologi itu? Nah, seperti yang kalian tahu, kali ini gue mau ngebahas makhluk yang bernama Medusa. Kalian pasti tahu lah Medusa ya. Kalian sering lihat ada logo brand fashion terkenal yang entah kalian nyebutnya Versace, Versace atau apapun itu, ya itu tuh Medusa. Jadi Medusa ini seorang makhluk, seorang wanita, katanya si wanita yang digambarkan itu kepalanya berambut ular, seperti ular gitu. Nah, sebenarnya siapa sih Medusa itu? Gimana dia bisa seperti itu? Kenapa dia bisa? Dan kabarnya kan dia kalau misalnya ada orang yang lihat mata dia gitu bisa terkutuk menjadi batu. Udah kayak itu ya, yang cerita di Padang itu, Malin Kundang, jadi batu dia. Nah, kenapa sih Medusa itu bisa membuat orang yang lihat dia itu jadi batu? Sebenarnya ada dua versi cerita yang membuat Medusa itu jadi bisa dibilang seperti pemeran antagonis ya, kebanyakan kalau di film-film yang sering kita tonton kayak Percy Jackson ataupun Clash of Titans itu. Nah, dia ini kabarnya adalah dia sebenarnya tiga bersaudara Gorgons. Gorgon ini itu diwujudkan, ada dua versi cerita. Kalau versi cerita yang lama diceritakan sama yang bernama Homer, bukan Homer Simpson, tapi ini itu istilahnya kayak seorang ilmuwan lah ya, ilmuwan atau fisikawan di zaman dulu, gua nggak tahu mereka nyebutnya apa. Nah, dia menceritakan kalau Medusa ini tiga bersaudara Gorgons, yaitu anak dari bisa dibilang kayak dewa-dewinya lautan, tapi dewa-dewinya itu dewa-dewi lautan sebelum Poseidon, jadi kayak dewa-dewi lautan zaman purbakala gitulah, yaitu namanya Phorkys sama Seto. Nah, ini itu mereka punya anak tiga, cewek semua. Terus mereka itu disebut Gorgons bersaudara gitulah. Terus mereka itu digambarkan wanita yang ada bertaring, bukan bertaring ya. Orang bilangnya itu kayak badak gitu loh. Apa sih bukan bercula ya. Pokoknya giginya ada taringnya keluar. Terus bersayap tinggi, bersayap gede gitu, sayapnya gede, terus katanya sih sayapnya berwarna emas kalau nggak salah. Terus habis itu dengan kepala bersisik, mungkin kepala bersisik itu ya kayak ular gitu ya. Tiga bersaudara ini tuh mereka diincar sama dewa-dewinya zaman Yunani itulah, kayak Zeus, terus Athena dan dewa-dewa yang lainnya. Mereka menyuruh anak-anak mereka, kasarnya anak-anak mereka, kalau di film Percy Jackson itu sebutannya demigod, jadi kayak manusia setengah dewa. Nah, ada manusia setengah dewa namanya Perseus. Perseus ini diutus buat ngebunuh si tiga bersaudara Gorgon ini. Nah, salah satunya itu yaitu Medusa itu. Nah, waktu Perseus diutus itu dia dibekali sama senjata-senjata kayak tamengnya, katanya tameng silver dari Athena. Abis gitu ada sendal yang bersayap, pasti kalian tahu lah ya sendal yang bersayap. Abis gitu ada kayak semacam pelindung kepala gitu, pelindung kepala milik Hades. Jadi katanya sih biar kalau waktu dia memasukin kandangnya bukan kandang ya, gua. Ini sebetulnya gua, bukan kandang. Emang mereka kebun binatang. Nah, ini gua, ceritanya kan gua monster. Nah, waktu Perseus memasuki guanya si Gorgon bersaudara ini biar nggak kelihatan, itu fungsi si topinya itu. Nah, setelah si Perseus akhirnya berhasil memenggal kepalanya Medusa. Ini Medusanya ya. Nggak tahu si saudara Medusanya diapain. Pokoknya waktu akhirnya Perseus menggal kepalanya Medusa, muncullah katanya sih dari dalam badan Medusa itu ada dua makhluk. Pertama yang namanya Pegasus dan Chrysaor. Nah, kalian tahu kan kalau Pegasus itu apa? Pegasus itu yang kuda bersayap. Ya itulah, beda sama unicorn ya. Ini kuda sama sayap. Jadi kebayang kan, makhluk yang kuda bersayap yang indah kayak gitu munculnya itu dari dalam perutnya Medusa. Kenapa bisa dari dalam perutnya Medusa? Ada cerita lagi. Nah, ceritanya itu katanya sih mereka dua makhluk yang muncul dari perutnya Medusa itu anaknya Poseidon. Karena sebelumnya katanya Medusa berhubungan dengan Poseidon. Nah, sebenarnya versi ini tuh versi beda cerita lagi. Mungkin itu ceritanya udah agak bercampur aduk ya. Versi cerita kedua, si Gorgon tiga bersaudara yang anaknya Phorkys sama Sito tadi itu, salah satunya itu ternyata mortal. Jadi mortal itu maksudnya manusia biasa. Tapi manusia biasa yang cantik
cantik gitu, cantik banget, dikagumin banyak orang. Nah, cuman akhirnya dia dikabarkan mungkin admire sama goddess Dewi Athena. Akhirnya di situ karena dia terkagum sama Athena, karena mungkin sama-sama cewek, nggak tahu juga, terkagum sama Athena, akhirnya dia jadi semacam priestess, bisa dibilang mungkin kayak priestess itu apa ya, kayak seperti dayang, mungkin dayang atau pendeta, ya semacam gitulah. Jadi kayak kalau kasarnya jadi kayak anak buahnya Athena ya. Nah, jadi kayak bawahannya Athena, tapi waktu itu di tempelnya Athena, jadi kayak tempel khusus buat menyembah Athena ini. Nah, saking cantiknya dia, banyak orang-orang yang datengin, cantiknya Medusa nih, saking cantiknya Medusa, banyak orang-orang yang ngedatengin tempel itu cuman buat ngelihat Medusa, katanya rambutnya yang indah, terus orangnya cantik gitu. Nah, tapi ternyata Dewi, bisa dibilang Dewi itu juga cemburuan ya, jadi ternyata Dewi Athena itu juga agak cemburu dengan perhatian orang-orang ke Medusa ini. Nah, suatu saat Poseidon, seorang saudaranya Zeus sama Hades nih, Poseidon si dewa laut ini ternyata suka sama si Medusa. Masih cantik ya guys. Suka sama Medusa, terus setelah itu dia mengejarlah Medusa. Nah, katanya Medusa ini karena takut dengan Poseidon, akhirnya dia lari ke tempelnya Athena, berusaha buat mencari perlindungan, tapi ternyata di situ dia nggak mendapatkan perlindungan. Ya, setelah Poseidon berhasil menangkap Medusa, ya tahulah artinya apa, karena Poseidon suka sama Medusa, ya akhirnya Poseidon bisa dibilang bersetubuh dengan Medusa, begitulah. Cuman ternyata hal itu diketahui sama Dewi Athena. Nah, karena kalau jadi priestessnya Dewi Athena itu dia harus menjaga keperawanannya, tapi ternyata di situ dia sudah dirusak oleh Poseidon. Nah, karena kemurkaan dari Dewi Athena tadi, bukan kemurkaan ya, mungkin karena dia udah cemburu lama, jadi makin marah juga. Akhirnya si Medusa ini dikutuklah, katanya rambut yang indah itu dirubah jadi ular. Terus siapapun yang ngelihat matanya atau kayak natap matanya Medusa gitu, ngeliat secara langsung, itu akan menjadi batu. Nah, jadi bisa dibilang dua versi cerita ini, yang pertama itu yang versi cerita lama, yang katanya Medusa itu sebenarnya memang makhluk Gorgon yang udah 3 bersaudara yang bisa dibilang seperti monster. Nah, kalau yang versi kedua itu yang katanya Medusa itu cuman manusia biasa yang ternyata dikutuk sama Dewi Athena. Jadi kita sebenarnya belum ada kepastian yang pasti ya, karena ini kan dua cerita yang berbeda yang ada di masa lalu ya, namanya juga makhluk mitologi kan. Nah, tapi di sini kita bisa lihat kalau dari versi cerita yang lebih terbaru yang katanya memang Medusa itu sebenarnya yang cantik, terus dikagumi banyak orang, dan ternyata itu cuma kutukan dari Dewi Athena. Sebenarnya agak kasihan ya, karena selama ini Medusa itu digambarkan kayak jahat gitu loh, karena rambutnya berupa ular lah, terus kalau orang lihat dia jadi batu lah gitu-gitu. Jadi memang mungkin sebenarnya dia baik kali ya. Nah, untuk kematiannya Medusa sendiri, versi ceritanya itu mirip, karena bukan mirip sih, sama memang. Jadi diceritakan kalau di versi cerita yang Medusa agak terbaru tuh, memang yang membunuh Medusa itu masih sama-sama Perseus, yaitu dengan cara memenggal kepalanya. Nah, gimana cara ngebunuhnya? Karena kenapa kok bisa dia nggak ngelihat matanya Medusa, itu caranya adalah dari tameng yang dikasih sama Athena. Kan tamengnya terbuat dari silver tuh, jadi kayak dia kayak ngaca gitu dari belakang, terus dibunuh lah si Medusa ini. Sebenarnya kasihan sih ya, karena dia mungkin cuman ingin selamat ya, seingin hidup, tapi ternyata waktu dikejar sama Poseidon, malah dikutuk sama Athenanya. Nah, dari cerita itu tadi, kan abis Perseus itu ngebunuh Medusa dengan memenggal kepalanya, itu ternyata kepala itu sebenarnya masih aktif, nggak langsung kayak mati gitu aja, nggak berfungsi gitu, masih bisa berfungsi. That's why akhirnya si Perseus ngebungkus Medusa itu di karung spesial yang namanya Kipsis. Jadi karung itu buat nyimpen kepalanya Medusa biar mungkin mau dia gunakan di suatu saat nanti. Nah, akhirnya sama Perseus ini, kepala penggalan Medusa tadi guys, yang disimpan dalam karung yang udah kayak beras itu dijadikan sebuah senjata, karena kan masih aktif tuh. Akhirnya dijadikan senjata sama dia ngelawan Cetus, monsternya dari Perseus yang akan menelan Andromeda. Jadi waktu itu
kalau kayak di filmnya, kalau nggak salah kayak di filmnya Clash of Titans itu dia kayak bukan membekukan ya, membatukan monsternya si Poseidon ini biar nggak menelan Andromeda. Nah akhirnya memang nggak sampai di situ juga, ternyata memang lambang kepala Medusa yang sering kalian temukan mungkin di barang-barang Yunani atau mungkin seperti di logonya Versace atau apapun itu dikatakan sebagai untuk menjauhkan kejahatan dan untuk bisa dibilang kayak lambang perlindungan lah ya. Jadi sebenarnya Medusa itu bahkan digambarkan sekarang itu sebenarnya buat perlindungan. Jadi dia mungkin nggak jahat kali ya. Jadi karena itulah kepala Medusa dijadikan logo-logo yang baik, bagus. Sebenarnya bagus juga sih kalau kalian sering lihat logo-logo yang ada kepala Medusa dengan kepala ularnya itu kayak otentik banget, itulah Medusa banget. Siapa sih yang nggak tahu? Nah kalau tadi gue bilang kalau versi Indonesia Medusa, pasti kalian tahu ada yang namanya Nyi Blorong. Nah itu mungkin ceritanya beda lagi, mungkin bakal diceritain sama channel sebelah, bukan channel sebelah, maksudnya segmen sebelah nanti, siapa itu Nyi Blorong. Nah itu dia tadi cerita gue tentang Medusa, seorang wanita cantik yang digambarkan mempunyai banyak ular di kepalanya. Jangan lupa saksikan terus Ya Memang TV, jangan lupa subscribe dan like-nya, aktifkan juga notification-nya, terus jangan lupa saksikan terus video-video menarik lainnya dari Ya Memang TV. Gue Vlad, bye-bye.